Yang ketiga, siapa orang yang menyesal nanti setelah mati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqawwiral laili 'alan nahar, tazkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tafsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan penguasa jagat raya, yang telah menganugerahkan cinta dan kasih dalam setiap detak jantung sang hamba, menghiasi alunan bibir yang bertasbih dengan ketulusan cinta dan kasih akan Ilahi. Selawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan ke pangkuan seorang pemuda padang pasir yang telah mengubah pahitnya kehidupan, mencerdaskan generasi akan arti ketuhanan. Dengan kelembutan hatinya, ia telah berhasil menaklukkan kerasnya peradaban, dan dengan kesabarannya ia mampu menciptakan pola hidup manusia yang tak bermoral hingga menjadikannya manusia yang beriman. Ialah sang orator ulung, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat dan salam kepada para sahabat dan keluarga yang atas nama cinta mereka merelakan anak mereka dan istri mereka menjadi janda, tempat tidur permadani telah ikhlas ditinggalkan semata hanya untuk menegakkan kalimat tauhid di bumi jagat raya ini. Doa serta restu selalu tercurahkan kepada para ulama yang mana sebagaimana manusia yang tak mau melihat kebodohan tumbuh subur di negeri Aceh tanah Rencong. Kata-kata ketakziman saya kepada al-mufarrad almarhum Abi Abu wal Abuya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihim wa'fu anhu. Kata-kata ketakziman saya kepada al-mukarram wal muhtaram Abadi selaku Raisul Ma'had Asatun Najah beserta keluarga dan Umi beserta keluarga, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata ketakziman saya kepada seluruh Dewan Guru Asatun Najah dan kepada santriwan maupun santriwati. Pada malam yang berbahagia ini, saya akan membawakan syarahan singkat yang berjudul 5 penyesalan si mayit ketika berada di alam kubur. Penyesalan si mayit ketika berada di alam kubur sebenarnya banyak, tapi di sini saya akan menyebutkan 5 poin saja. 5 penyesalan si mayit ketika berada di alam kubur. Yang pertama, orang mati menyesal karena tidak mau bersedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersumpah, demi zat dan jiwa yang ada di genggamannya, tidak akan berkurang harta dengan bersedekah. Demi Allah, kata Nabi. Berkurang harta karena belanja, iya. Berkurang harta karena pacaran, banget. Modal banget kan, apalagi buat cowok. Tapi berkurang harta karena bersedekah, gak mungkin, kata Nabi. Kalau seandainya orang mati dihidupkan kembali, lalu ditanyakan kepada dia, apa yang engkau inginkan? Kira-kira apa jawabannya? Laula akhartani ila ajalin karim, ya Allah, panjangkanlah umurku, tambahkanlah
melihat buktinya nyata. Walaupun dia sedikit bersedekah, walau hanya dengan sebiji padi, tapi Allah melipat gandakan lebih daripada itu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan biji tangkai. Dalam setiap tangkai berisi 100 biji, dan Allah melipat gandakan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Maka akan menjadi penyesalan yang sangat panjang bagi kita yang masih hidup apabila kita tidak mengambil iktibar dari ayat tentang orang mati ini. Yang kedua, lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au na'qilu, kami mau berpikir, maka kami tidak akan menjadi salah satu penghuni neraka sa'ir. Ada neraka jahanam, neraka saqar, neraka jahim, tapi ada satu khusus neraka namanya neraka sa'ir. Dan itu ditempati untuk orang-orang yang spesialis tidak mau mendengarkan pengajian. Dan insya Allah kita di sini dijauhkan dari neraka sa'ir karena kita sering mendengarkan pengajian dan selalu berada di majelis pengajian. Dan alhamdulillah kita sudah berada di jalan Allah. Tapi di luar sana masih ada yang tidak di jalan Allah. Mereka belum di jalan Allah. Mereka masih berhubungan dengan pacaran. Mereka masih berhubungan dengan zina. Mereka masih berhubungan dengan narkoba, dengan seks bebas, menjadi kenikmatan dunia. Lalu siapa yang akan menyelamatkan mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah satu kaum sebelum kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka. Setelah mereka jatuh dalam lembah kegelapan, kemudian Allah gerakkan hati mereka setelah mereka bersungguh-sungguh untuk bertaubat. Lalu mereka mulai mencari keridhaan Allah dengan menuntut ilmu di pesantren, mendatangi para ulama, mendengarkan pengajian, dan ke masjid untuk mendengarkan dakwah. Kemudian mereka dipertemukan dengan mahabbah orang-orang yang berkasih sayang karena Allah. Semoga kita semua berkasih sayang karena Allah. Nanti sampai pada masanya Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mencari aina mahabbuna li jalali, mana dulu orang-orang yang berkasih sayang karena aku. Mudah-mudahan apapun latar belakang kita semua berkasih sayang karena Allah. Yang ketiga, siapa orang yang menyesal nanti setelah mati? Mereka yang terbaring di rumah sakit, di ruang ICU. Suara azan sayup-sayup masuk ke celah-celah jendela, menetes air matanya. Kenapa? Karena dulu waktu orang azan, dia di sungai ada ikan cupang. Orang azan dia tetap sibuk dengan game online-nya, dengan PUBG-nya, Mobile Legends-nya, Free Fire-nya. Bahkan dia mengejek-ngejek orang yang sholat. Di saat orang mendengarkan azan, hayya 'alal shalah, tapi dia malah mengejek-ngejekkan. Padahal di saat itu yang dia jawab adalah la haula wala quwwata illa billah. Tapi sampai pada masanya, mana dulu badanmu yang tegak? Sekarang kau bagaikan bunga mekar, mati, layu dan kuning. Mana suaramu yang menggelegar dulu? Mana badanmu yang tegak dulu? Mana kumis kepalamu yang kau bangga-banggakan dulu? Tidak ada keperkasaan hilang tak berwarna. Tapi belum pernah kau bawa kakimu ke masjid. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami tulis langkah-langkah kaki mereka setiap langkah. Langkah pertama mengangkat derajat, langkah kedua menghapus dosa, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat, dan begitu pula langkah-langkah selanjutnya. Tapi masih ada juga orang-orang yang menyesal di akhirat. Kenapa? Bolak-balik teriakan Allahu Akbar memanggil, tapi dia tidak
Apalagi buat para ikhwan. Mungkin kalau bagi wanita itu lebih baik sholat di rumah. Tapi para ikhwan, hukumnya ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunat muakkad, ada yang bilang fardu kifayah. Bahkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal itu hukumnya fardu ain. Yang jelas sangat dianjurkan. Anak-anak muda seperti kalian nanti sampai pada masanya akan apa kata Allah? 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yang mana pada hari itu tidak ada naungan lain selain naungan Allah. Salah satunya syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dengan beribadah kepada Allah. Semoga kalian semua termasuk dalam salah satu golongan tersebut. Anak muda lain, mereka sibuk dengan pacaran, mereka sibuk chatting, diving, launching, mancing, tapi kalian malah sibuk memikirkan bagaimana cara memperbaiki akhlak. Kalian malah sibuk memikirkan bagaimana menuntut ilmu, bagaimana hukum ini, bagaimana hukum itu. Kalianlah pejuang-pejuang Islam, kalianlah tentara-tentara Allah di muka bumi ini. Takbir. Yang keempat, siapa orang yang menyesal nanti setelah mati? Mereka yang ketika hidupnya la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa itu? Qati'ur rahim, orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Salatnya banyak, puasanya banyak, ke Mekah bolak-balik, tapi kalau dia memutuskan hubungan, la yadkhulul jannah. Qati'ur rahim, orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Oleh sebab itu, kita mestinya meminta maaf kepada para sahabat, pada kerabat, pada tetangga, dan semua orang-orang muslim. Memangnya kau bisa masuk surga dengan salat tahajudmu? Memangnya kau bisa masuk surga dengan khatam Al-Quranmu? Memangnya kau bisa masuk surga dengan bacaan Yasinmu? Memangnya kau bisa masuk surga dengan pengajian tabligh akbarmu? Tidak, selama kau memutuskan dengan hubungan, selama kau memutuskan hubungan dengan sahabatmu, dengan kerabatmu, dan kepada orang-orang muslim. Kalau dosa sama Allah, insya Allah dengan salat sunat taubat, mandi taubat. Mereka yang semasa hidupnya tidak mau berdakwah, hidup pernah, kaya pernah, berpuasa pernah, tapi berdakwah tidak pernah. Dakwah itu sebenarnya apa sih? Saya nggak bisa berceramah Pak Ustaz. Dakwah itu tidak mesti dengan berceramah. Ini yang perlu diluruskan. Ada sebagian orang memahami bahwa dakwah itu dengan berceramah. Gubernur tidak perlu ceramah, tapi gubernur berdakwah dengan membangun balai-balai pengajian di pesantren. Itu dakwah dengan kekuasaan. Polisi berdakwah cukup dengan seragam, lalu pergi ke masjid, sholat berjamaah. Dakwah dengan perbuatan bisa dan hal perbuatan absah lisan dan makan lebih menyentuh, lebih sampai ke hati daripada dakwah dengan ucapan. Kita lemah, hamba Allah yang baik, berdakwah dengan berceramah, tapi ada orang yang berdakwah dengan kekuasaan. Kalau kau punya kekuasaan, kalau kau sanggup menolong agama Allah dengan kekuasaan, maka genggam kekuasaan itu. Tapi kalau kau tidak sanggup, maka pilih karena kau punya hak pilih. Dalam dunia demokrasi, one man one choice, satu orang satu pilihan. One man one vote, satu orang satu suara. Satu suara amat sangat berarti. Maka jangan sampai golput, karena kau akan memilih orang yang mengajak menolong agama Allah dengan kekuasaan, dengan politik, dengan apa yang ada di tangannya. 1000 tanda tangan Justin Bieber kalah, tidak laku. Tapi 1 tanda tangan gubernur, 1 tanda tangan presiden mampu membangun puluhan masjid. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Seandainya orang itu punya doa, doa itu mustajab, dan doa itu cuma satu. Dia tidak akan meminta Allahumma rzuqni zaujatan salihatan jamilatan. Berikan aku istri yang salehah, yang cantik. Tidak, karena kecantikannya, kesalehannya hanya dia yang dapat merasakannya. Sedangkan tetangganya cuma mencet melihat. Tapi dia akan meminta Allahumma rzuqna imaman adila. Ya Allah, berikan kami imam yang adil. Karena dengan keadilan mereka, negeri ini akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kesimpulan yang dapat saya ambil,
Marilah sama-sama kita mempersiapkan bekal agar kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal setelah mati. Maka dari itu banyak-banyaklah bersedekah. Jangan takut kehabisan harta karena bersedekah. Jangan takut menjadi orang miskin dengan bersedekah. Justru dengan kita bersedekah kita menjadi orang kaya. Apa janjinya Allah kepada orang yang gemar bersedekah? Yang pertama, Allah janjikan akan memberikan naungan di akhirat. Yang kedua, Allah akan menghapuskan dosanya sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan yang ketiga, Allah tidak akan mengurangi hartanya. Maka Nabi berani bersumpah demi zat dan jiwa yang ada di genggamannya, tidak akan berkurang harta dengan bersedekah. Demi Allah, kata Nabi. Dan yang poin yang kedua, sering-seringlah mendengar pengajian. Karena dengan mendengarkan pengajian, iman kita dapat dicas. Handphone aja perlu dicas, apalagi iman yang sering lobet. Maka dari itu, berbanyaklah membuat amal kebaikan supaya kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal setelah mati. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian awal